kita lahir. Ketika kita baru brojol gitu kan, kita dikasih data berupa nomor akta, ya kan. Dan di mata negara kita itu nggak ada gitu kan. Kalau kita nggak punya akta lahirnya itu yang ada angkanya. Jadi kita itu adalah data, ya kan. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah data. Apa yang teman-teman lihat di depan mata teman-teman, baik itu laptop, HP, itu adalah data. Ada angkanya di situ kan, ada deskripsinya, ada speknya, ada jelas-jelas dan sebagainya. Dan data itu biasanya kalau ya kan kayak tadi dibilang sama Mas Haldi ya kan, data itu sekumpulan informasi ya kan. Tapi nggak cuma sekedar informasi doang data itu. Data itu adalah informasi yang diberikan konteks. Jadi data itu dia nggak berdiri sendiri ya kan. Sesuatu bisa menjadi data jika dia memiliki pengamat. Ada orang yang mengamatinya dan dia memberikan evaluasi. Dia memberikan pengamatan terhadap informasi tersebut dan melakukan klasifikasi. Ya kan? Jadi informasinya ini adalah sifatnya informasi pribadi. Ini bisa berguna kalau saya mau ngejual nomor telepon atau saya mau ngejual kartu kredit. Saya akan cek kan umurnya berapa, kerjaannya apa, tinggalnya di mana ya. Ini kan saya cek gitu kan. Kira-kira kalau misalnya profilnya lengkap, oh ini bisa nih, mungkin dia tertarik sama kartu kreditnya saya gitu kan. Itu contoh bagaimana kita menggunakan data. Tapi ya, yang namanya data itu nggak eksklusif hanya yang sifatnya kayak tadi, kayak model penelitian atau sales dan sebagainya. Data itu kan udah kita jelaskan tadi, di sekeliling kita semuanya itu data. Yang paling sederhana aja ya kan. Kalau misalnya teman-teman pergi ke pasar, pergi ke supermarket, pengen beli buah, pengen beli pisang misalnya ya kan. Kemudian dapat harganya 1.000 per kilo. Nah, kira-kira teman-teman bisa tahu itu harga murah atau mahal dari mana? Kalau teman-teman udah rajin ke supermarket ya kan, misalnya kayak sebulan 4 kali ke supermarket, setiap akhir pekan ke supermarket, teman-teman akan tahu pergerakan harga pisang setiap teman-teman datang ke supermarketnya itu. Minggu pertama harga 700, minggu kedua harga 800, minggu ketiga harga 1.300, dan seterusnya ya kan. Nah, kita akan melihat ya kan, berarti artinya rata-ratanya kalau misalnya kita dapat harga 1.000, itu tengah-tengah ya kan, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, berarti boleh kita beli kan, kita nggak perlu nunda-nunda. Tapi kalau misalnya harga 1.500, berarti lagi mahal, kita nggak beli dulu nih gitu kan, kayaknya nggak worth it gitu loh, nggak pas kalau kita belinya sekarang. Nah, ketika teman-teman membeli sesuatu berdasarkan pengamatan tadi, itu teman-teman melakukan yang namanya pengolahan data, menganalisis data pembelian dan harga buah untuk menghasilkan keputusan pembelian yang paling sempurna, ya, yang paling tepat buat Anda. Nah, itu contoh ya kan, bagaimana data itu ada di sekeliling kita. Semuanya yang ada di sekitar kita itu adalah data. Tapi memang yang jadi masalah dalam masyarakat Indonesia sekarang itu adalah bahwa walaupun semua itu dikelilingi data, yang katanya itu data itu adalah the new oil, data itu sangat tidak ternilai harganya, sangat mahal gitu kan. Semua perusahaan, semua korporasi mereka butuh data. Perusahaan segede Facebook, segede Google itu mereka juga menambang data, data pribadi kita, data pembicaraan kita, data lokasi kita. Mereka mengumpulkan itu untuk membuat aplikasi-aplikasi super yang nantinya akan ya antara membantu kita tapi juga bisa ya untuk keuntungan mereka ya kan. Tapi masalahnya adalah kita di Indonesia kan kita masih menjadi pasif bisa dibilang. Kita masih hanya menjadi objek pasif yang diambil datanya. Tapi kita belum bisa memanfaatkan data. Yang mana ini adalah sebuah miss opportunity. Ini sangat disayangkan sekali. Karena era abad 21 ini, era yang disebut-sebut sebagai revolusi industri 4.0 ini, itu dikarakterisasi demikian, itu bukan hanya karena kemajuan teknologi saja ya kan, tapi kemajuan teknologi yang terjangkau dan bisa digenggam sama semua orang. Smartphone yang teman-teman pakai sekarang itu dalamnya ada sebuah chip komputer yang kemampuan prosesingnya itu jauh lebih besar daripada komputernya NASA ketika nerbangin Apollo 11 ke bulan tahun 69. Laptop di tempat teman-teman itu jauh lebih kuat lagi processing powernya. Artinya apa? Yang namanya data itu sejak dari abad-abad sebelumnya itu udah ada di mana-mana ya kan. Tapi yang bikin beda, yang bikin abad ke-21 ini beda, itu adalah kemampuan kita, kemampuan manusia untuk memahami, mencerna dan mengolah data itu jauh lebih hebat karena tadi itu dibantu oleh teknologi komputer yang begitu terjangkau dan ada di tangan semua orang. Tapi ya sayang sekali ya kan.
di Indonesia yang namanya literasi data itu masih rendah. Karakterisasinya apa? Data itu masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya ya di kalangan peneliti aja lah gitu kan. Kayak saya ini rakyat jelata gitu kan, kita cuma orang biasa, nggak usah lah berurusan sama data gitu kan. Apa sih data itu kan, paling cuma mainannya anak-anak komputer gitu kan. Tapi nggak demikian seharusnya sikapnya kan. Data itu harusnya menjadi milik semua orang. Karena kalau misalnya kita nggak apa namanya memiliki sikap seperti itu ya kan, pada akhirnya data-data pribadi kita, data-data yang ada di Indonesia kan semuanya itu nanti hanya akan menjadi produk, akan menjadi objek yang akan diambil dan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi artinya demikian ya kan, kalau yang namanya sumber daya gitu, yang namanya resource, kalau bukan kita yang memanfaatkan, pasti kan ada orang lain memanfaatkan. Dan kalau orang lain memanfaatkan, belum tentu sesuai dengan kepentingan kita. Dan itu yang akan apa namanya kita ingin tekankan di sini kan, soal dengan literasi data. Artinya melek data itu adalah bukan hanya melek dalam arti memahami data, tapi juga mengetahui kenapa kita butuh banget data, kenapa kita harus mempelajari data, dan kenapa data itu memberikan manfaat bagi kita. Itu adalah sikap yang pengen diturunkan dalam mata kuliah ini. Nah, selanjutnya kita diskusi lagi nih kira-kira. Di antara teman-teman di sini, ada yang punya kepikiran nggak? Kenapa sih kita perlu belajar data? Kenapa kita butuh untuk mempelajari data? Silakan, ada yang mau usul? Ada opininya? Coba Mbak Sarah Ara. Kenapa kita harus belajar data kira-kira? Ya, gimana? Untuk Coba apa? Kalau misal tadi kita ada dengar ya kan, data bisa buat beli barang yang murah gitu kan misalnya. Itu kan contoh ya kan. Tapi kenapa gitu kan? Selain itu, kenapa kita harus belajar data? Apa manfaatnya bagi kita kira-kira? Selain lulus mata kuliah ini ya. untuk untuk jadi pengelola mungkin Pak datanya, jadi data yang sebelumnya itu bisa diolah untuk berikutnya. Untuk diolah di masa depan gitu. Iya. Ya ini bagus nih gitu kan. Karena memang salah satu masalah di Indonesia itu juga adalah kita ini agak kebanyakan ya, agak teledor dalam hal menyimpan data. Paling simpel aja misalkan kayak kalau di kampus itu kayak skripsi ya kan. Skripsi itu kan adalah sumber data yang nggak ternilai lah gitu kan. Itu karya mahasiswa selama 4 tahun bisa dibilang gitu kan. Tapi bagaimana perlakuannya gitu kan, ditumpuk-tumpuk aja gitu kan di perpustakaan. Kalau udah kepenuhan dibuang gitu kan. Itu terjadi di UI gitu paling enggak. Kadang-kadang banyak banget sampai ribuan ton kali skripsi itu dibuang gitu kan. Contoh gitu kan, bagaimana kita cara memperlakukan data aja kan, data yang harusnya mahal, tidak bernilai, tapi masih teledor seperti itu. Itu bagus tuh contoh. Yang lainnya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kita harus belajar data? Mas Aldi Aryansyah. Iya Pak. Ya, kenapa kita harus belajar data? Apa? Kenapa kita harus belajar data? Biar supaya kita ini Pak, apa sih? Supaya apa ya? Biar kita punya data pribadi sendiri kita Pak. Menguasai data. Gitu. Biar apa? Kenapa kita kira-kira? Untuk menguasai data. Kenapa kita harus punya data pribadi kita? Apa ya?
Kurang tahu Pak. Oke. Yang lainnya, kira-kira. Kayak, ini kan mata kuliah wajib ya kan. Tapi ya ngapain sih gitu kan, kalau kayak wajib kan kesannya kayak maksa banget gitu kan. Kita terpaksa harus ikut mata kuliah ini kan, yang padahal nggak relevan sama komunikasi mungkin gitu kan. Tapi kira-kira tuh punya ekspektasi nggak sebenarnya gitu kan? Dengan ikut mata kuliah ini apa yang bisa didapat kira-kira? Apa ekspektasi teman-teman ketika ikut mata kuliah pengantar sains data? Siapa lagi yang mau tunjuk? Mbak Dayu Evita. Ya, coba gimana? Kenapa kita harus belajar data? Kalau menurut saya, belajar data itu salah satu manfaatnya itu biar kita bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah. Menyelesaikan masalah. Oke, problem solving ya. Iya. Emang kalau misalnya nggak pakai data, kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya sih bisa, tapi menurut saya kalau ada datanya itu kayak ada buktinya gitu, terus ya gitu loh Pak. Saya bingung juga jawabnya. Ya, memberikan bukti. Ini menarik, ini bagus gitu kan. Karena ini klasik ya kan, sering terjadi kan. Kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu kan, pemimpin kita kan, pejabat-pejabat publik di Indonesia, sering tuh kalau ngomong panjang banget gitu kan, ngalor ngidul, nggak tahu maunya apa gitu kan. Tapi nggak ada kesimpulannya, nggak problem solving. Mereka ngomong gitu kan, mereka akan bilang bahwa enggak, tanggung jawabnya bukan di saya, ini tanggung jawabnya divisi sana gitu kan. Ini bukan tanggung jawabnya Jakarta, tanggung jawabnya Bogor gitu kan. Contoh gitu kan. Kenapa mereka ngomong kayak gitu gitu kan? Kenapa mereka bisa ngomong seenak jidat kayak gitu? Ya lagi-lagi karena mereka nggak punya data. Mereka nggak bisa confident terhadap apa yang mereka omongin. Mereka nggak bisa yakin sama kebijakan yang mereka sendiri. Karena mereka nggak punya data untuk menyokong kebijakan tersebut. Itu menjadi problem. Ya kan? Itu menjadi problem ketika akhirnya mereka diminta untuk bertanggung jawab atas nasib ratusan juta masyarakat Indonesia. Ya kan? Gimana kita bisa percaya sama pemimpinnya kita gitu kan, kalau pemimpinnya kita juga nggak pernah belajar gitu, nggak pernah belajar membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan datanya. Artinya sesuai data ya, artinya kalau misalnya di Indonesia gitu kan masih banyak warga miskin di daerah-daerah yang misalnya membutuhkan internet gitu kan, artinya kebijakannya adalah ya bukan sekedar bikin bendungan, bukan sekedar bikin jalan gitu kan, tapi lebih dari itu. Kita butuh akses internet, kita butuh BTS yang kuat gitu kan, supaya bisa menangkap sinyal dan sebagainya. Itu contoh ya kan. Bagaimana kebijakan yang berbasis data itu akan membuat perubahan yang besar bagi masyarakat. Jadi ya itu tadi kan. Kalau misalnya di mata pemimpinnya aja masih kurang gitu kan, apalagi ya itu tadi masyarakatnya harus mau nggak mau ya yang lebih kritis, yang lebih lebih tegas dalam menghadapinya ini. Karena emang bermasalah nantinya. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat kita nggak melek data, itu yang terjadi adalah kita bisa istilahnya dikibulin sama pengkhotbah data ya. Jadi banyak nih sekarang kalau teman-teman mainan di Twitter ya kan, itu banyak banget lembaga-lembaga entah mereka LSM atau mereka perusahaan misalnya kan, mereka akan bilang, wah kita baru aja mempublikasikan sebuah riset ya kan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia nggak lagi percaya gitu kan sama pemerintah gitu kan, atau lebih itu lagi misalnya kayak riset-riset yang menggunakan gambar-gambar peta-peta dan pemetaan grafik-grafik yang canggih banget dan mereka bilang ini adalah social network analysis untuk menunjukkan relasi antara akun A, B, C, D, E, ribuan akun, kita lihat semuanya. Buset, keren banget gambarnya, keren banget visualisasi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nggak melek data, kita akan menerima itu semua. Ya. Kita akan menerima diagram, chart, dan sebagainya yang dibuat-buat oleh pengkhotbah data ini, itu sebagai kebenaran absolut. Dan kita nggak punya skill, kita nggak punya bekal untuk bisa mengkritisi datanya ini. Itu akan berbahaya. Karena nantinya akhirnya terjadi, kita bisa yang namanya opini publik itu diarahkan, dibentuk sesuai kepentingan mereka, sesuai agendanya mereka. Dan itu yang menjadi mengkhawatirkan. Jadi sebabnya kenapa kita harus melek data. Ini saya memberikan contoh ya kan. Apa yang terjadi ketika kita misalnya tidak kritis terhadap data. Misalnya kan gini, ada data ya kan. Tahun 2016 dikatakan bahwa pertumbuhan GDP atau PDB Indonesia itu sebesar 5,02%. Jadi 5% pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya.
Nah, pertanyaannya ini bagus atau enggak? Tumbuh 5% itu good or bad gitu kan. Nah, cara paling gampang untuk kita bisa mengetahui ini baik atau enggak, kita akan bandingkan angka PDB tahun 2016 dengan tahun 2015. Dan hasil ternyata ketahuan bahwa tahun 2015 itu nilai PDB Indonesia pertumbuhannya sebesar 4,88%. Nah, kemudian dibuatkan visualisasi seperti ini, dibuatkan chart yang model seperti ini. Dan kita lihat, wah ternyata ini tinggi juga peningkatannya ya kan. Jauh nih tingkatnya kan, agak miring. Kemiringannya lumayan besar kan. Artinya ini luar biasa peningkatannya. Nah, tapi sebenarnya visualisasi ini agak menyesatkan. Ada masalah dalam visualisasi data ini. Kira-kira ada yang bisa nunjukin nggak apa masalahnya di gambar ini? Ya, ini sedikit kuis. Kalau ada yang benar, ntar saya kirimin GoFood ke rumahnya. Apa yang bermasalah di gambarnya itu? Ayo, ada yang mau coba? Ada yang mau nih, gratisan lah, kirimin GoFood. Kelihatan nggak ada yang masalah dari datanya ini, kira-kira? Gimana? Nyerah nih? Nyerah semua? Nggak ada yang mau nyoba bahkan. Pak, kayaknya saya mau nyoba, Pak. Oke, silakan coba. Gimana ya? Nggak nyalain kamera nggak apa-apa kan ya, Pak? Iya nggak apa. Bentar. Oh, nggak jadi deh, Pak. Coba dulu lah, gimana? Tebak-tebak aja. Apa yang salahnya di sini? Gambarnya kah? Angkanya kah? Panahnya kah? Gitu. Enggak, saya mikirnya itu dia gapnya kayak jauh banget gitu. Cuma buat 0,10% kan. Jadi kayak dari 4,88 ke 5,02 tuh di apa? Di bagannya tuh jadi kayak jauh banget gitu. Iya, itu benar jawabannya kan. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Dan ini visualisasinya nggak dibuat-buat, emang kayak gitu visualisasinya. Kenapa Oh. bisa kelihatan beda gitu? Padahal sebenarnya jaraknya nggak jauh. Iya, karena pas di gambar itunya dia ngasih jaraknya jauh kali gitu, Pak. Ya, itu pasti setengah benar lah ya. Sebenarnya ini adalah karena sumbu Y-nya ini dibuat dari 4,8 kalau diperhatiin ya. Ini harus kan 1 atau 0 gitu kan supaya lebih real. Jadi kalau yang aslinya seperti ini harusnya ya kan. Kalau dibuat sumbu Y dari 1, maka dia akan jadi lebih dekat jaraknya kelihatan. Tapi karena ini dibuat dari 4,8, jadi dia di zoom in banget. Yang kasih lihat cuma yang di sininya doang. Itu yang menyebabkan dia terlihat seolah-olah jadi jauh banget jaraknya, gapnya. Dan ini salah satu trik yang sering banget dipakai sama pengkhotbah data gitu kan. Untuk mereka tergantung agendanya mau apa. Mereka mau menunjukkan ya lagi bagus gitu kan atau lagi buruk. Terserah mereka gitu kan. Kalau mereka pengen ngasih lihat bahwa enggak pertumbuhannya biasa-biasa aja, mereka akan pakai yang ini. Nah, ini akan dipakai sama pengkritik pemerintah ya kan. Dia akan bilang bahwa enggak kok kebijakan pemerintah enggak begitu works buat ekonomi Indonesia kan. Tapi kalau yang pro pemerintah mereka kan pakai yang ini gitu kan. Menunjukkan bahwa oh iya enggak kok bagus kok kebijakan kita gitu kan. Lihat dong. Tinggi banget ini gitu kan. Ya itu contoh gitu kan, bagaimana yang namanya data itu visualisasinya bisa dimanipulasi untuk mempengaruhi impresi audiens. Jadi kira-kira gitu. Dan ntar Mbak Mutia silakan Japri itu ya, alamatnya di mana? Canda. Jadi gitu ya, ini salah satu contoh gitu kan, bagaimana kenapa kita harus atau kenapa kita butuh belajar data. Selain tadi kan kita lihat bahwa data itu memang ada di mana-mana, kita bisa manfaatkan dan sebagainya. Ini akan membantu kita juga supaya bisa lebih kritis nantinya terhadap berbagai data yang kita akan temui dalam kehidupan kita. Karena memang mau nggak mau sekarang ini kita hidup nggak bisa lepas dari data. Kita mau kerja dimanapun ya kan, mau bidangnya apapun, mau di HRD kayak, mau di
desk job, mau di AE, atau di cleaning service, bahkan atau di satpam, kita akan menemui data. Tapi cleaning service kan, dia datanya banyak banget gitu kan, data logistik. Dia harus melihat gitu kan, berapa jumlah tisu, berapa jumlah sabun. Jadi nggak ada pekerjaan yang nggak membutuhkan data sekarang ini gitu kan. Dan kalau kita punya skill untuk bisa menelaah seperti ini, itu akan jauh lebih baik bagi kita nantinya. Nah, ini saya akan berikan kasus lagi nih, selain di sini ya. Ini saya akan pengen ngasih lihat contoh kasus bagaimana data COVID-19 di Indonesia itu disebarluaskan. Jadi ya kan kalau misalnya kita melihat ya kan bagaimana Indonesia kan dengan penanganan COVID-19-nya itu disebut salah satu yang terburuk di dunia ini. Kita menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus positif terbesar di dunia. Dan ini sebenarnya berawal dari juga pemerintah Indonesia itu membuat kebijakan yang berdasarkan data yang ngaco juga ya kan. Kalau teman-teman ingat ya kan pada bulan Maret awal itu yang namanya pemerintah kita pejabatnya akan bilang ya kan bahwa enggak kok di Indonesia enggak ada COVID gitu kan. Karena di Indonesia kita negara tropis. Kita kalau virusnya kena panas itu akan mati ya kan. Itu kan data ya kan. Datanya adalah Indonesia negara tropis, negara yang panas gitu kan. Tapi kemudian apakah kemudian virus itu mati karena panas? Itu kan belum jelas gitu kan, belum ada penelitiannya. Tapi itu diklaim sebagai kebenaran oleh pemerintah. Yang mereka nggak melihat itu adalah bagaimana data pergerakan arus masuk dan keluar di Indonesia. Mulai dari turismenya, wisata, kan wisatawan, turis, dan sebagainya, kemudian juga pebisnis dari Cina masuk ke Indonesia, keluar ke Cina juga dari Indonesia, itu nggak dilihat gitu kan. Jadi kan agak lucu ya kan, ketika misalnya semua orang ketika itu di bulan Maret ya kan, itu semua negara selain Indonesia di sekitarnya itu ada kasus positif. Tapi di Indonesia kok belum ada ya kan. Ini kan nggak mungkin nggak ada gitu kan. Dengan kita melihat data arus masuk keluar yang sangat besar seperti tadi, arus migrasinya besar banget. Tapi pemerintah kita memutuskan untuk menutup mata terhadap data yang tadi kan. Mereka hanya pengen memberikan data yang mereka anggap menguntungkan kebijakan mereka. Ketika itu mereka lagi pengen menggenjot ekonomi, terutama ekonomi pariwisata. Jadi makanya mereka memutuskan nggak usah kita bikin lockdown dan sebagainya, orang nggak ada COVID kok gitu kan. Baru ketika ada satu kasus gitu kan, langsung semua panik, dan tiba-tiba jadi banyak. Dan kalau kita lihat datanya ya kan, nah ini adalah data kasus positif di Indonesia ya kan. Dia tuh awalnya kecil banget ya kan, hampir nggak ada ya kan. Akhirnya perlahan-lahan secara gradual naik, di bulan September agak naik dikit, dan puncaknya itu adalah di bulan Januari Februari ini setelah tahun baru ya kan. Tiba-tiba langsung banyak yang kena positif gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang kita lihat juga di sini adalah jumlah testingnya di Indonesia itu sangat kecil sekali. Ketika bulan Maret ya kan, itu masih sekitar 300 orang yang dites. 300 orang gitu kan, dari 200 juta yang dites gitu kan. Jadi artinya adalah kalau misalnya kita hanya melihat data, yang kita lihat hanya data kasus positifnya aja, kelihatan seolah-olah bahwa di bulan April itu hanya sedikit banget yang kena positif COVID, masih sedikit banget, nggak ada COVID bahkan bisa dibilang di Indonesia. Tapi lagi-lagi itu karena jumlah testingnya masih kecil banget, ini kan masih hanya 3.000 orang yang dites ketika itu. Sementara kalau di luar negeri sana, itu paling nggak setiap 1 juta itu ada sekitar 100.000 yang dites gitu kan, jauh lebih besar sampelnya. Di Indonesia baru 3.000 gitu. Itu menunjukkan tadi kan bahwa kalau misalnya kita nggak melek data, kita nggak akan mawas terhadap hal-hal semacam ini. Kita hanya akan melihat salah satunya aja. Karena ini akan dipakai sama pemerintah nantinya. Pemerintah akan melihat bahwa kasus kita kecil banget kok. Kita hanya 300 orang yang positif gitu kan. Tanpa ngasih lihat data yang lainnya, yang lebih memberikan kegawatan dari situasinya. Jadi itu adalah bagaimana kita pentingnya. Kenapa kita perlu mempelajari data, mengapa kita membutuhkan literasi data. Dan itu adalah poin utamanya sebenarnya. Kenapa kita ngomongin literasi data? Apa sih literasi data itu sebenarnya ya? Ini kalau teman-teman cek di Google Classroom, saya udah share sebuah artikel opini. Ini buatannya tulisannya Febria Ramana di sini ya. Dan ini menjelaskan cukup sederhana ya, artikelnya paling 5 menit dibaca, tentang apa itu literasi data yang dia sebut sebagai kompetensi era digital. Kompetensi yang wajib dimiliki lah, bisa dibilang di era digital gitu kan. Dan ada saya share juga artikel yang lainnya. Itu ada di sini ya. Kalau dicek di Google Classroom ya. Ini ada tulisan buatannya Ibu Mulyastrini dari
Bali ya kayaknya ini ya, tentang penguatan literasi baru di guru-guru sekolah dasar. Nah, ini jauh lebih spesifik lagi, gitu kan. Dia menjelaskan mengapa penting kita harus menanamkan literasi data, pendidikan literasi data. Jadi bukan lagi cuma di kampus-kampus aja gitu kan, tapi bahkan guru-guru SD pun juga perlu belajar tentang data. Karena itu akan membantu mereka jauh lebih modern, akan membantu mereka bisa jauh beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi emang nggak cukup lagi-lagi dengan apa namanya era sekarang, kita nggak cukup hanya baca, tulis, dan berhitung. Kita harus lebih melek terhadap berbagai hal keterbaruan di dunia ini. Jadi apa sebenarnya literasi data? Ya kan? Kalau kita pengen tanya, literasi data itu intinya ada dua sebenarnya kalau kita definisikan. Literasi data sebagai sebuah kompetensi atau sebagai sebuah kemampuan, dan literasi data sebagai sebuah sikap. Sebagai kemampuan, literasi data itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengumpulkan, mengolah, dan juga mengkomunikasikan data. Jadi mereka bisa mengumpulkan data yang ada di sekelilingnya mereka, data yang mereka amati sehari-hari, dan mereka kemudian ubah datanya itu diolah menjadi sesuatu yang kemudian bermanfaat. Entah itu menginformasikan sebuah keputusan, menginformasikan kebijakan, merekomendasikan perubahan apapun, dan mengkomunikasikannya kepada orang-orang yang penting. Karena percuma kan, kalau misalnya kita udah mengumpulkan data, kita udah olah, temukan pola-pola menarik di sini kan, bahwa ternyata setiap tanggal sekian itu terjadi kerusuhan di Jakarta, misalnya terjadi kerecokan di Jakarta. Ini kan pola yang menarik gitu kan. Kalau sampaikan pada kebijakan, kita akan bilang bahwa coba tingkatkan jumlah pegawai keamanan kan, jumlah polisi ditempatkan jauh lebih banyak pada tanggal-tanggal ini. Karena ini potensi ini berbahaya, jadi kerusuhan seperti itu. Itu contoh kan bagaimana kita mengubah data, mengolah data menjadi rekomendasi kebijakan. Nah, kita mau komunikasikannya bagaimana? Nah, itu kita pelajari di mata kuliah ini lebih lanjut. Bagaimana cara yang efektif untuk kita bisa mengkomunikasikan data yang tadi masih sifatnya mentah, masih angka-angka dan sebagainya, kita ubah menjadi sebuah produk yang bisa mengkomunikasikan informasi dan bisa diterima oleh orang yang kita pengen lagi persuasi. Jadi itu adalah literasi data. Kita ada pelajari apa itu data dan bagaimana atau kenapa kita perlu mempelajari data. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Pak. Udah jelas berarti. Oke, baguslah kalau udah jelas, lebih cepat kan dunia kuliahnya ya. Tapi sebelum kita akhiri, saya pengen jelasin dulu terkait dengan rencana perkuliahannya. Jadi itu kalau teman-teman cek Google Classroom, itu juga udah saya load RPS perkuliahannya. Nah, RPS itu menjelaskan topik-topik perkuliahan dari materi pertemuan 1 sampai dengan 16. Tapi intinya tuh pertemuannya itu ada 4 sebenarnya yang pengen kita pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama adalah kita pengen memahami peran data. Dan data itu dibagi 2 jenis. Ada big data, ya, mahadata yang begitu besar, dan ada juga small data. Kalau big data itu adalah yang kita sering gembar-gemborkan gitu kan. Sekarang kalau kita pengen misalnya ngelamar kerja, pasti ada tulis kan. Akan lebih baik kalau punya skill big data analysis gitu kan. Atau big data programming gitu kan, atau big data modeling dan sebagainya. Itu kan contoh kan emang lagi hype sekarang. Semua orang bilang kalau kita punya big data, kita bisa bikin kebijakan dan keputusan yang lebih hebat. Tapi nggak juga sebenarnya gitu kan. Karena ada juga namanya small data. Data-data granular, data-data kecil yang juga melengkapi. Ada punya peran tersendiri yang nggak bisa ditangkap sama big data. Kita akan melihat apa perbedaannya sebenarnya big data dan small data dan kenapa kita harus pelajari dua-duanya. Kita nggak boleh hanya fokus sama satu hal aja. Dan juga kita akan mempelajari tentang etika data. Dan yang tadi, memang karena yang namanya melek data, yang namanya literasi data, itu nggak cuma jago manfaatin data, tapi juga tahu cara yang benar memperlakukan data, tahu etikanya ketika berurusan atau menyimpan data pribadi. Ya, kita akan pelajari itu supaya bisa ya ini sebagai bagian dari ya kompetensinya juga. Karena ya kalau misalnya data diperlakukan tanpa etika, yang terjadi adalah ya seperti Facebook, seperti Google gitu kan, membuat sebuah
kondisi ya di mana akhirnya terjadi kekacauan di Amerika Serikat gitu kan. Teman-teman kalau nonton filmnya The Great Hack itu jelaskan dengan baik bagaimana Facebook memanfaatkan data voters Amerika untuk kemudian akhirnya ya membuat iklan-iklan tertarget yang akhirnya memenangkan Donald Trump. Nah, itu kan contoh kan bagaimana kemudian data itu dimanfaatkan secara tidak etis gitu kan. Dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti di materinya. Nah, selanjutnya kan lebih skill teknisnya, kita akan belajar tentang mengumpulkan data. Mengumpulkan datanya berbagai tekniknya ada banyak, tapi yang akan menjadi fokus utama kita itu adalah lewat kuesioner Google Form. Kita akan mempelajari bagaimana mendesain kuesioner yang baik dan bagaimana cara menyebarluaskan kuesioner. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengolah data. Jadi mengolah data itu mulai dari pertama cleaningnya dulu, pembersihan data. Karena menganalisis data itu pada akhirnya adalah garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar. Kita akan coba memisahkan dari sekian banyak data yang kita kumpulkan ini, mana yang benar-benar useful, mana yang berguna buat kita, mana yang sebaiknya dibuang aja, mana yang sebaiknya nggak kita pakai. Dan kita juga akan belajar metode analisis data, mulai dari metode statistik, deskriptif, sampai inferensial. Dan terakhir, kita akan belajar tentang mengkomunikasikan data, menjelaskan data. Kita akan belajar 3 produk visualisasi data, 4 sih bisa dibilang ya. Jadi ada report tertulis, report naratif, kemudian ada infografis, ada dashboard interaktif, interaktif dashboard, sama video essay, audio visual. Nah, ini adalah akan menjadi tugas akhir ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman di mata kuliah ini akan diminta membuat kelompok untuk menghasilkan produk visualisasi data tadi. Masih lama ya kan, tapi silakan mulai negosiasi dari sekarang aja. Cari teman-teman yang kira-kira kalian senang buat berkelompok gitu kan, yang mungkin punya komputer, yang mungkin punya teknologi yang tepat gitu kan buat bikinnya. Silakan mulai gitu kan, cari-cari teman-teman yang cocok buat kelompoknya. Pas nanti gitu kan. Jadi mulailah silakan berpolitiknya dulu. Kurang lebih demikian. Nah, terakhir ini saya pengen memberikan sebuah kutipan ya dari Eric Hoffer. Eric Hoffer itu adalah seorang filsuf moral, filsuf sosial moral dari Amerika Serikat, yang dia pernah bilang bahwa the true prophet is not he who peers into the future, but he who reads and reveals the present. Artinya apa ya? Jadi dia bilang bahwa yang namanya nabi, gitu, yang namanya seorang peramal, itu bukanlah mereka yang bisa melihat ke masa depan, tapi mereka yang bisa membaca dan mengungkapkan masa kini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya seorang memprediksi, misalnya mereka bilang ya kan bahwa Indonesia tahun 2045 itu akan menjadi negara maju. Kita akan menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Itu dia nggak lagi meramal masa depan. Dia lagi nggak lagi melihat masa depan sebenarnya. Yang membuat ramalan itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia melihat tren-tren dan kondisi terjadi di Indonesia saat ini. Dia melihat tingkat pertumbuhan ekonomi kita hari ini berapa. Dia melihat tingkat investasi yang masuk ke Indonesia berapa. Berapa jumlah angkatan kerja di Indonesia yang produktif, yang memiliki skill kompeten. Berapa atau kemudian tingkat demokrasi Indonesia, stabilitasnya bagaimana. Dan dia melihat bahwa kalau tren ini berlanjut, tren masa kini ini berlanjut, maka ya pasti tahun 2045 kita akan jadi negara maju. Kita akan jauh lebih besar daripada Amerika Serikat, bahkan jauh lebih besar daripada Jepang dan sebagainya. Karena kita besar penduduknya, semuanya muda-muda, punya skill yang bagus. Itu karena dia melihat masa kini. Jadi kenapa kita perlu belajar data? Lagi-lagi adalah itu tadi. Supaya kita bukan untuk bisa melihat masa depan, tapi supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di masa kini sekarang. Yang terjadi di masa saat ini itu apa yang kemudian bisa membawa kita kepada masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah. Jadi itu adalah harapannya sebenarnya. Mata kuliah ini adalah pengen menurunkan sebuah sikap gitu, kepada teman-teman untuk bisa melihat data ya sebagai sesuatu yang emang valuable, sesuatu yang benar-benar berharga dan dibutuhkan, baik untuk mulai dari ngerjain tugas sampai juga nantinya sehari-hari lah gitu kan, untuk rumah tangga, bekerja dan sebagainya. Kira-kira begitu untuk perkuliahan di pertama ini. Sekedar pengantar dulu, kita nggak terlalu banyak materinya. Jadi demikian, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang pengen nanya soal data dan sebagainya? Silakan.
gimana? Nah, kalau nggak ada yang nanya ya udah kita selesai aja sekarang. Sama-sama happy lah pasti kan gitu kan. Tapi ya sebelum apa namanya kita tutup juga, ini saya pengen ingatkan. Jadi ini kalau teman-teman lagi cek di Google Classroom ya, ini cek terus Google Classroom intinya gitu kan. Itu saya minta teman-teman untuk mengisi sebuah Google Form. Tapi ini bukan kuis kok. Ini hanyalah sifatnya itu asesmen literasi data. Jadi ini kayak tes kepribadian lah gitu kan istilahnya. Saya pengen tahu nih, kira-kira sekarang ini ya, seberapa sih tingkat literasi data teman-teman gitu kan. Tapi ini bukan untuk penilaian, ini nggak akan mempengaruhi nilai dan sebagainya. Ini hanya untuk informasinya saya gitu kan. Dan itu juga untuk absen. Jadi kalau teman-teman apa namanya mau absen, isi dulu Google Form-nya. Ini ada di ini kan bagian apa absensi ya. Ini silakan dicek. Ya, silakan dicek linknya ini untuk diisi nantinya. Bapak, maaf. Ya, Saya belum join di Google Classroom, Pak. Boleh minta kode Classroom-nya, Pak? Oke, ntar saya share Terima lagi ya. kasih. Iya, Pak. Siap. Silakan diisi. Gitu aja sih. Ini isinya jujur aja lah ya, nggak usah nyontek dan nggak usah ngeliat Google. Jadi isinya benar-benar buka Google Form-nya, langsung diisi aja. Dan jangan lupa juga dibaca materinya ini. Ini akan sangat bermanfaat nantinya ya keperluannya kalau teman-teman nilainya maksimal sebenarnya gitu kan. Tapi ya dan again gitu kan, yang namanya kuliah nilai bukan segalanya gitu kan. Mungkin ada prioritas lain selain nilai, pengen ngejar sosialnya, organisasi dan sebagainya, nggak masalah gitu kan. Tapi itu tadi ya paling nggak ini saya rekomendasikan silakan dipelajari. Oke, itu udah cukup sih dari saya ya. Dari teman-teman silakan ada pengen ditambahin, ada komentar dan sebagainya. Bapak, untuk absen hanya perlu mengisi yang data tadi doang, Pak. Iya, isi nama, NPM, ya sama isi itu ya, pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sekali lagi, ada yang masih mau ditanyakan, ada komentar, ada sanggahan, which is good, kalau ada yang mau nyanggah, saya suka. Kalau tidak ada, ya silakan dinyalakan videonya, saya mau screenshot untuk laporan ke kampus. Banyak banget. 45 orang. Oke, kalau udah siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga silakan di grup. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.